Shalom mati dikasih Tuhan, senang dapat menjumpai Anda kembali dalam ibadah hari ini. Bersama saya Mia, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Alami hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa dan Jumat jam 6 pagi melalui Zoom. Jangan lewatkan Intimate Worship yang akan tayang pada Jumat 5 Februari jam 6 sore di channel YouTube. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses mulai jam 12 siang di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan terkasih. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita boleh kembali berkumpul, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita boleh satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh sangat baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini kami datang dengan hati yang lapar dan haus akan Engkau ya Tuhan. Rindu akan hadirat-Mu ya Bapa. Rindu akan lawatan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu setiap kami boleh berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh sangat baik. Sangat baik bagi setiap kami ya Bapa. Mari kita boleh naikkan pujian kita. Kita boleh naikkan sembah kita kepada Tuhan. Mari bawa dengan segenap hati kita penyembahan kita. Haleluya. Engkau sangat baik. Tiada seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu berlimpah Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mama puji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh sangat baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari sambil mengangkat tangan kita. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
hanya bagi Tuhan. Mari dalam musik saja kita mau bermasmur, kita mau menyembah kebaikan Tuhan kita. Haleluya. Kami nikmati kebaikan Tuhan. Kami mau menyembah. Haleluya. Yesus Engkau layak terima pujian, sebab kami umat-Mu. Shikala padala 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 padala. Shikala padala 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 padala. Shikala padala 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 padala. Shikala padala 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 padala. Haleluya. We worship you, Lord. Yesus Tuhan. Mau memuji-Mu, mau memuji, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Mari saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Mau menyembah, selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Pada segenap hati agungkan Tuhan kita. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kau layak disembah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya, haleluya,
Haleluya. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak diagungkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau melalui tahun 2021 ini berjalan bersama dengan Engkau. Engkau Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Dia Tuhan yang ajaib yang memimpin setiap kehidupan kita. Sungguh tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segala jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sorakkan, Yesus ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Engkau Raja kami Tuhan, hanya Kau yang layak. Kami percaya berjalan bersama Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. 2021 kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau memimpin setiap kami. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang membukakan jalan-jalan bagi setiap kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar karena Engkau beserta kami Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya.
Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita,
yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan janji Tuhan di tahun 2021 ini. Semua siap? Kita katakan dengan penuh iman. Tahun 2021, tahun integritas. Tahun 2021, tahun integritas. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari kita katakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Kita katakan bersama-sama. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin saudara. Kita pasti percaya ya bahwa tahun ini tahun penuh kemuliaan. Dan mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat rahmat yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Karena atas izin-Mu Tuhan, kami dapat berkumpul di sini Tuhan, untuk menyatakan kasih-Mu, untuk mencari wajah-Mu lebih dekat lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Mulai dari Ketua BPH GBI Bapak Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng dan DIY Bapak Gideon Rusi, Ketua Perwil Baradaya Bapak Ruben Sunarto, Ketua Perwil Semarang Bapak Andreas Budi Utomo, beserta Bapak-Bapak rohani di atas kami ya Bapak. Mulai dari Bapak Niko Nyotorajo yang ada di Jakarta, Bapak Ruby di Kantara di Purwokerto, beserta Gembala Sidang tempat ini ya Bapak, Bapak Timotius Andi. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu Tuhan, untuk atas pemimpin-pemimpin yang takut dan gentar akan Engkau Tuhan, pemimpin yang selalu setia kepadamu Tuhan, yang melakukan kehendak-Mu pada zaman ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, melalui mereka Tuhan, dimanapun mereka Kau tetapkan Tuhan, akan menjadi alat-Mu Tuhan, alat-Mu yang kudus ya Bapak, yang memegang firman-Mu Tuhan, yang memegang iman Tuhan terhadap Engkau Tuhan, dan menyatakan kasih-Mu kepada sesama Tuhan, sehingga seluruh kota Tuhan dipenuhi oleh kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau yang berkati kehidupan mereka Tuhan, Kau yang berkati pelayanan mereka ya Bapak, Kau yang berkati keluarga mereka masing-masing Tuhan.
Kau yang cukupkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan Kau berikan berlebih bagi mereka ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan nyata bagi mereka semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan untuk kota-kota yang kami cintai ini Tuhan, yang Engkau cintai pula ya Bapa, untuk Wonosobo dan Semarang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kota ini diberkati oleh Tuhan, kota ini dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan, Kau yang berkati setiap kota-kota ini Tuhan. Kota-kota ini mengalami transformasi ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau yang berkati perekonomian bagi kota Wonosobo dan Semarang Tuhan. Kau yang berkati pertanian Tuhan, Kau yang berkati perindustrian ya Bapak. Kau yang berkati kesehatan ya Bapak. Kau yang berkati keamanan keselamatan ya Tuhan. Dan Kau yang berkati setiap pemimpin-pemimpin kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau gerakan kota-kota ini Tuhan, sehingga ya Bapak, kota ini dimenangkan oleh Engkau Tuhan. Kota-kota ini ya Bapak mengalami kemuliaan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini Tuhan. Kami percaya Bapak, Kau yang berkati bangsa Indonesia ya Tuhan. Kau nyatakan kasih-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Kau tuntun setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk membangkitkan generasi-generasi bagi anak-anak muda di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang berkati dari Sabang hingga Merauke Tuhan. Kau yang berkati bangsa ini Tuhan, untuk kesehatan perekonomian Tuhan, keamanan keselamatan Tuhan. Damailah Indonesia aku ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kau yang berkati setiap presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran menterinya ya Tuhan, dan TNI Polri Tuhan. Kau yang bawa mereka untuk takut akan Engkau Tuhan, dan membawa bangsa ini mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapak, kiranya ya Bapak, generasi Yeremia Tuhan bangkit di bangsa ini Tuhan. Bangkit dari setiap kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan, generasi Yeremia Tuhan yang akan membangkitkan setiap semangat anak-anak muda di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa generasi Yeremia akan dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari generasi ini Tuhan, Kau nyatakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera turun atas Yerusalem. Dan kami juga berdoa untuk setiap persembahan-persembahan yang telah kami sediakan ya Bapak. Kami percaya Kau yang sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back, no turning back.
sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, buat pagi hari ini. Kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberikan kepada kami ini roh kekuatan yang baru ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kami ini ya Tuhan Yesus, pengertian-pengertian yang baru Tuhan, melalui firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Kau yang memberkati hamba-Mu juga nih ya Tuhan Yesus, yang menyampaikan isi hati Tuhan. Roh-Mu yang berkuasa atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang paling meriah. Shalom. Terakhir nyampein firman tahun 2019 saudara ya. Sekarang sudah tahun 2021. Tidak kerasa ya, waktu cepat berlalu ya. Kita boleh ada di tempat ini, semuanya dalam keadaan yang sehat. Amin. Oke, ya saya akan sampaikan firman Tuhan tentang turning point. Ya, turning point atau titik balik. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Ya, ayat ini memberikan ya kekuatan bagi setiap kita ya. Setiap hidup kita ini adalah ciptaan yang baru. Yang lalu biarlah berlalu, Saudara. Ya. Sebab apa? Sesungguhnya yang baru ini Tuhan sudah persiapkan dalam setiap kehidupan kita. Perubahan itu tidak pernah ya menunggu kita ini siap atau tidak, Saudara. Ya, dia ini datang begitu saja. Kita ngalami ya yang namanya pandemi sudah selama setahun ini. Kita lihat juga yang hari-hari ini terjadi yaitu apa? Bencana alam. Banjir, gunung meletus. Ya, ada yang namanya bencana-bencana lain. Kemarin juga ya, Gunung Semeru, Gunung Merapi mengeluarkan yang namanya asapnya. Banyak sekali bencana-bencana yang terjadi ya. Badai menghantam begitu saja tanpa pandang bulu, Saudara. Ya akhirnya menyisakan setiap kehidupan, ya pohon-pohon yang masih kuat berdiri, manusia-manusia, ya kita semua ngalami banyak dari mereka yang meninggal dunia, Saudara. Akibat dari perubahan ini terjadi. Kita harus mengetahui bahwa akhir-akhir ini adalah tahun percepatan yang sangat cepat sekali. Yang percaya katakan amin. Ya, kita banyak sekali mendengar kabar-kabar yang tidak baik. Tapi saya mau katakan ya pagi hari ini, setiap orang mungkin punya masa lalu yang tidak baik. Setiap orang mungkin sedang mengalami yang namanya hal-hal yang tidak baik. Suatu mungkin kegagalan, ya hati yang keras, kecewa, sakit hati. Mungkin saat ini sedang mengalami yang namanya krisis ekonomi. Hubungan keluarga yang sedang tidak baik. Sakit yang tidak kunjung sembuh. Tahu-tahu datang begitu saja dalam setiap kehidupan kita. Ya, tapi pagi hari ini setiap kita ada yang namanya turning point. Ada yang namanya titik balik, Saudara. Ya. Kita ini ngalami kesusahan, ya, proses ujian. Tidak mungkin selamanya orang itu selalu ada dalam hidup kesusahan, Saudara. Ya, tidak mungkin selamanya itu orang itu mengalami suatu bencana dalam kehidupannya. Di saat kita ini, ya, mau terus berharap kepada Tuhan. Amin. Justru kita di tahun integritas ini, ya, kita sebagai orang percaya, tunjukkan integritas kita ini bahwa kita ini bisa bangkit, Saudara. Jangan kita ini terus mengikuti arus yang ada, yang kita lihat di sekeliling kita. Itu yang seringkali membuat kita menjadi lemah.
Saya sekarang sudah tidak pernah ngikuti yang namanya virus COVID-19. Ya. Cuma kemarin aja ada teman bilang, minggu lalu kalau tidak salah, oh sekarang sudah tembus 1 juta yang terinfeksi. Wow, dahsyat. Saya tidak pernah ngikuti berita-berita seperti itu ya, yang membuat kebanyakan orang itu menjadi takut dan khawatir. Tanpa sadar apa yang diisi kepada pikiran kita, itu yang akhirnya membuat pikiran kita ini menjadi lemah, saudara. Hal-hal negatif yang sering kita dengar tiap hari, itu yang mempengaruhi setiap kehidupan kita. Kalau kita memikirkan hal-hal yang positif, berita-berita yang baik, yang membangun, firman Tuhan, ya di YouTube, apa yang kita setel di YouTube, saudara, itu kelihatan pada saat Anda membuka YouTube, ya rekomendasi di situ keluar semua. Kalau Anda sering membuka suatu berita-berita yang tidak baik, yang keluar pun hal-hal yang tidak baik, betul? Ya kan, tetapi kalau Anda membuka suatu konten YouTube yang sifatnya membangun suatu firman Tuhan, yang nongol juga di sana, ya hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan, itu aja teman-teman. Ya kita mau belajar pagi hari ini ya. Justru kita ini di zaman ini ya, tunjukkan integritas kita ini ya, mau tetap terus melayani Tuhan. Tunjukkan integritas kita ini di akhir-akhir ini ya. Kita ini boleh semakin militan kepada Tuhan, bukan semakin menjauh daripada Tuhan. Kita semuanya ngalami proses, saudara. Ya, saya pun ngalami. 2020 tidak enak bagi saya. Ya, kita semua tahu ya, saya alami proses yang tidak enak, tekanan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Tetapi saya tidak mengizinkan setiap proses atau ujian itu yang menekan saya terus-menerus. Saya mau mengalami yang namanya apa? Turning point, titik balik dalam kehidupan saya. Dan saya mau mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Itu juga berlaku buat saudara. Ya, oleh karena itu yang saat ini, ya, yang kita sedang mengalami hal yang tidak enak sekalipun, tetap terus maju bersama dengan Tuhan. Anda pasti mengalami kemenangan demi kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Kita harus semakin intim dengan Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Ya, berseru mencari Tuhan. Di saat yang tidak enak seperti ini, kita mencari Tuhan. Lebih lagi berseru kepada Tuhan. Orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan apa? Rancangannya. Artinya apa? Bertobat. Menjadi lebih baik lagi. Bukannya semakin jauh daripada Tuhan. Amin, saudara. Tahun 2021 ini, ayo kita mau sama-sama kesampingkan semua hal yang menghambat hidup kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. 2021 ini kesampingkan semua hal yang membuat pengaruh buruk dalam setiap kehidupan kita. Ya, tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Ya, tidak ada yang bisa menghancurkan kita selain siapa? Diri kita sendiri. Semakin kita jauh daripada Tuhan, kehidupan kita semakin tidak baik. Ada hal yang kosong. Jadi aneh. Ya. Artinya bahwa yang menjadi pemenang adalah orang yang tetap apa? Setia, taat, konsisten menghadapi proses ini dan tidak menyerah pada keadaan. Amin, saudara. Orang yang menang atas masalah adalah yang tetap setia, ya tadi ya, konsisten. Ya seperti dalam perlombaan lari, saudara. Kita ini sedang ada yang namanya perlombaan lari maraton. Tujuannya apa? Perlombaan lari maraton.
sampai kepada garis finish yang sudah ditentukan. Jadi kita ini hidup sama seperti kita ini berlari seperti pelari maraton. Ya, bukan soal cepet-cepetan, tapi soal apa? Ketahanan, endurance. Di dalam kita ini mengikut Tuhan sampai kepada apa? Garis finish yang tidak pernah berhenti dan tidak keluar dari track. Amin, saudara. Tujuannya untuk apa sampai garis finish? Memperoleh hadiah. Memperoleh medali. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai apa? Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu apa? Mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang apa? Yang abadi. Jadi memperoleh hadiah. Yaitu memperoleh mahkota yang abadi. Di sana dikatakan apa? Menguasai apa? Dirinya. Menguasai diri yaitu tentang apa? Tentang karakter. Pengendalian diri. Semakin apa? Semakin hari semakin sabar. Di proses itu kita lihat sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Saya bisa menjadi apa? Orang yang lebih sabar. Bisa apa? Tenang. Di dalam menghadapi suatu proses, suatu hal yang tidak enak. Belajar apa? Sabar. Tenang. Tidak gerusa-gerusu, saudara. Jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Fokus saja. Kalau tadi bicara tentang berlari, fokus berlari, konsisten, fokus kepada pertandingan sampai garis finish. Pelari terbaik, pelari yang bagaimana? Yang tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi dia fokus ke depan sampai garis finish. Amin, saudara. Jadi kita jangan terlalu mudah untuk excuse atau untuk mencari alasan yang padahal itu menunjukkan apa sebenarnya? Kemalasan kita. Seringkali banyak alasan untuk datang ibadah saja, banyak alasan. Tetapi pergi kemana-mana enggak banyak alasan, saudara. Betul enggak? Iya kan? Sebenarnya bukan suatu pembenaran, COVID atau apa, enggak. Tetapi kemalasan. Tetapi apa? Comfort zone, zona nyaman. Yang sudah terlalu lama. Ya, yang kita lihat, lebih baik online lebih enak. Padahal kalau dia mau ke gereja, datang ke tempat ibadah, bisa, saudara. Kalau saya lihat di mana-mana kita pergi kemana ya, kayak kemarin ya waktu acara tahun baru. Saya pergi ke suatu tempat wisata. Ya. Tidak ada protokol kesehatan yang luar biasa seperti di gereja kita ini ya. Kalau cuci tangan jelas ada ya, tetapi kalau disemprot itu tidak ada, saudara. Ya, paling cuma pengecekan suhu doang. Ya. Setelah itu boleh bermain ya di tempat wisata tersebut. Kita di gereja ini, ya protokol kesehatannya itu sangat ketat, saudara. Jadi bukan soal masalah ke gereja, nanti ada apa-apa di gereja, bukan. Tetapi karena kemalasan dan zona nyaman yang selalu ada dalam kehidupan kita tanpa sadar, ya itu terjadi. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa, saudara? Kita jangan terlalu mengkhawatirkan ya yang namanya masa depan. Ya, dan jangan samakan
yang namanya masa lalu dan masa depan. Nah ini yang seringkali ada dalam pikiran kita. Oh masa lalu saya seperti ini, masa depan saya juga sama seperti ini. Masa lalu saya tidak enak ngalami proses. Ya ada yang terkena dampak dari pandemi. Oh berarti nanti 2021 ini kejadiannya sama. Kita sudah di pikiran kita ini sudah mengatakan seperti itu. Segala sesuatunya dianggap sama. Pada masa lalu dan 2020 dan 2021 itu berbeda, saudara. Ya, jangan dianggap menjadi sama lagi. Ayo kita 2021 ini kita bangkit. Ya, selama ini tertidur, ayo kita bangkit. Yang selama ini belum melayani lagi, kita boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena tahun ini adalah tahun percepatan, saudara ya. Ada yang tahu besok apa yang terjadi? Lusa, seminggu, sebulan kemudian ada yang tahu? Tidak ada yang tahu kan? Kalau tidak ada yang tahu berarti besok, lusa, bulan depan ada mujizat Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Besok, lusa, bulan depan, Tuhan bisa memberkati setiap kita. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan samakan masa lalu dan masa depan. Ada yang namanya titik balik, turning point dalam setiap kehidupan kita masing-masing, saudara. Yang terpenting apa? Respon kita ini. Ya, respon kita setiap hari demi hari ya terhadap proses yang diizinkan itu membawa suatu kebaikan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Situasi plus respon sama dengan apa? Hasil. Situasi seperti apapun ditambah respon Anda seperti apa, itulah hasilnya. Kalau kita melihat situasi ini sesuatu hal yang negatif, Anda responnya juga negatif, maka hasilnya menjadi negatif juga. Makanya akhirnya banyak orang yang mengalami ketakutan. Bukan soal situasinya yang membahayakan, bukan, tetapi ketakutannya yang membunuh dia. Kekhawatirannya, ya, ketakutannya yang membuat dia menjadi lemah. Berapa banyak orang yang di rumah sakit yang meninggal bukan karena virusnya, tetapi karena ketakutannya. Kekhawatirannya, sudah masuk ke karantina, ruang isolasi, udah, pikirannya udah enggak karu-karuan. Ya, ketakutan yang menekan dia. Imun tubuhnya lemah, selesai, saudara. Banyak ya seperti ini, banyak. Ya, pagi hari ini, ayo situasi mau seperti apapun kita enggak bisa nolak kok. Ya, keadaan mau seperti apapun kita enggak bisa nolak kok. Yang terpenting apa? Respon kita ini loh. Respon kita ini yang menentukan hasil. Mau keadaan kita tidak enak sekalipun, kalau kita respon kita tetap kita ini positif, kita ini berharap kepada Tuhan, maka hasilnya akan menjadi luar biasa. Di dalam pekerjaan pun sama. Tidak semuanya, ya, semua bisnis atau keadaan di luar sana itu semuanya jatuh. Enggak. Tapi ada juga yang bisnis yang mulai bangkit satu persatu. Artinya apa? Respon mereka itu yang menentukan di saat ada situasi yang tidak enak sekalipun. Yang percaya katakan yes. Mengapa? Ya, turning point itu penting dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Karena Tuhan mau manusia itu ada pertobatan dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Kepada Tuhan. Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Ya, Tuhan tahu ketekunan kita, ya, dalam hidup kita, ya. Baik jeripayamu maupun ketekunanmu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa enggak? Luar biasa kan? Mereka melakukan sehari-harinya.
hal-hal yang luar biasa. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Wahyu 2 ini mengingatkan pada setiap kita ya. Kita melakukan aktivitas itu baik untuk kita. Bagus. Sehari-hari rutinitas yang kita lakukan. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu mana yang baik, mana yang jahat. Ya, tetapi di dalam rutinitas itu Tuhan mengingatkan bahwa apa? Kita telah meninggalkan kasih yang semula. Ayo saudara, bangkit lagi. Tuhan ingatkan, semangatmu di awal, lakukanlah seperti itu. Amin. Kasih kita di awal. Ayo kita lakukan seperti yang pernah kita lakukan. Coba kita mau ingat-ingat. Pada saat kita ini mengalami kasih kita kepada Tuhan yang luar biasa. Apa yang kita lakukan, saudara? Saya pun belajar. 2020 enggak enak banget. Ya, secara khusus buat kehidupan saya. Enggak enak. Tekanan yang begitu berat. Bertubi-tubi kayak film berseri, saudara. Tahu film berseri? Sinetron. Saya doa akhir tahun kemarin. Tuhan Yesus, selesai. 2021, saya mau tidak sama lagi seperti 2020. Kasih saya kepada Tuhan, saya mau kembali lagi Tuhan. Karena saya pun mengalami ya, kalau ini dibiarkan semakin tidak baik, saudara. Semakin didiamkan, diikuti, ya apa yang menjadi daging kita, pikiran kita, jiwa kita yang tidak enak. Kalau kita ikuti, roh kita pun akan semakin lemah dan kita jauh daripada Tuhan. Benar saudara? Oleh karena itu, pagi hari ini kita diingatkan apa? Bertobatlah dan lakukan lagi seperti yang pernah kita lakukan. Ayo saudara, 2021 ini buat perubahan dalam kerohanian kita, dalam hidup kita. Amin. Tuhan itu tidak pernah merencanakan hal-hal yang tidak baik dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau ada sesuatu yang tidak enak, proses itu membentuk apa? Karakter kita supaya apa? Semakin baik. Coba kita cek 2020 kemarin sampai hari ini sudah setahun. Apakah kita sudah semakin baik atau belum? Sudahkah kita mulai kembali lagi kepada kasih yang mula-mula? Sudah melakukan lagi apa yang semula engkau pernah lakukan buat Tuhan? Allah tidak pernah mencobai. Allah menguji hati kita apakah kita benar-benar menjadi orang yang tetap taat dan setia kepadanya. Tuhan mau datang. Tuhan lagi melihat apakah kita ini ditemukan tetap taat dan setia kepada Tuhan atau tidak. Amin saudara. Semua orang yang diproses menurut kekuatannya masing-masing dan tidak memberi kekuatan kita. Amin. Ya. Yang kedua, mengapa turning point itu penting dalam setiap kehidupan kita? Supaya rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan. Buat siapa? Diri kita masing-masing. Buat semua. Buat semua orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan
rancangan Tuhan kepada siapa? Kepada hidup kita. Ya. Rancangan Tuhan itu yang terbaik atau yang biasa-biasa aja, Saudara? Yang terbaik. Tuhan itu selalu membuat rancangan supaya kita ini menjadi lebih baik. Bukan untuk menghancurkan kita. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Selalu punya cara untuk menggenapi janjinya. Rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Saudara. Kalau kita pun mengalami kejatuhan, mengalami hal tidak enak, mengalami proses, Tuhan selalu punya apa? Cara. Kita jauh daripada Tuhan sekalipun, Tuhan juga punya cara supaya kita ini kembali kepada Tuhan. Kecuali kalau memang dirinya sendiri membuat sebuah keputusan untuk hancur dalam kehidupannya. Kita adalah bagian orang-orang yang mau dibentuk, diproses semakin sempurna dan mengalami kemenangan di tahun 2021 ini. Yang percaya katakan yes! Berani mempercayai Tuhan. Berani tidak mempercayai Tuhan? Banyak orang-orang ya, yang sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Ya, mereka kecewa. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi dalam kehidupanku? Masalah tidak pernah selesai dan lain sebagainya. Tetapi pagi hari ini kita mau sama-sama berani mempercayai Tuhan dengan segala hati kita bahwa Tuhan yang punya rancangan yang dahsyat dan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Amsal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Seringkali kalau kita bersandar pada pengertian sendiri, salah, banyak salahnya, Saudara. Karena apa? Yang bermain adalah pikiran kita. Pikiran kita dikontrol dengan apa yang masuk dalam pikiran kita setiap hari. Itu yang seringkali kita mudah sekali lemah atau tidak kuat, menyerah, udah deh. Saya memutuskan, membuat keputusan untuk tidak ibadah lagi. Keluar dari track yang sudah ditetapkan. Tetapi kita bukan kelompok orang-orang yang seperti itu. Amin. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, bukan bersandar pada pengertian kita sendiri. Mazmur 112 ayat ke-7, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jangan takut, Saudara, menghadapi hari depan ini loh. Mau yang terinfeksi 1 juta, 2 juta, enggak masalah. Jangan takut kepada apa? Kabar celaka. Karena kita punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang hebat. Tuhan pun tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti untuk membawa kita hidup berkemenangan. Ya, percaya kepada Tuhan. Kalau dari hati kita masih kurang ngomongnya percaya pada Tuhan, ucapkan melalui kata-kata sampai telingamu mendengar. Berseru kepada Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, mengapa turning point itu penting dalam kehidupan kita? Yang ketiga apa? Supaya kita menerima janji Tuhan dan hidup berkemenangan. Keluaran 3 yang ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ini Tuhan yang punya kemauan supaya apa? Bangsa Israel mengalami turning point. Titik balik dalam hidup mereka. Dari yang tadinya perbudakan menuju kemana? Tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Amin. Yang tadinya bangsa Israel sudah nyaman dengan perbudakan. Pola pikirnya dirubah. Kehidupannya dirubah, mengalami titik balik. Keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Keluaran 13 ayat 17 dan 18.
Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Tebrau, dengan siap sedia berperang berjalan urai saya dari tanah Mesir. Ya, jadi Tuhan ini punya rencana bagi bangsa Israel. Dia sudah keluar dari Mesir pun, ya, dicari jalan, ya, yang terbaik. Ya, kenapa kasih jalan yang terbaik? Supaya ini membawa bangsa Israel untuk belajar berperang. Hatinya kuat memasuki mana? Tanah perjanjian. Harus dipersiapkan. Hatinya, ya, kehidupannya harus dipersiapkan sebelum memasuki tanah perjanjian. Kita pun sama. Ya, ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi apa? Harus dipersiapkan apa? Bejana nih loh. Hati kita dipersiapkan untuk kita bisa masuk kepada tanah perjanjian. Amin. Dilatih sama Tuhan. Ada proses gak? Ada. Pada saat orang Filistin mengejar bangsa Israel, di depannya bangsa Israel, laut besar. Ya, belakangnya tentara orang Filistin. Baru diuji seperti itu aja. Apa respon dari bangsa Israel? Bersungut-sungut. Kenapa kami dibawa ke tempat ini sehingga kami bisa mati di tempat ini? Emangnya di Mesir tidak ada kuburan? Sehingga kami boleh mati di sana aja. Bersungut-sungut. Setelah itu Tuhan melakukan apa? Mujizat. Kenapa Tuhan banyak melakukan mujizat pada bangsa Israel? Supaya bangsa Israel mengerti dan paham betapa dahsyatnya Tuhan membawa mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Di setiap kehidupan kita sebenarnya banyak mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kesehatan, perlindungan Tuhan sempurna itu mujizat. Banyak di luar sana orang yang mungkin sepertinya mereka menjaga kehidupannya, ya, dari segala virus. Tahu-tahu terinfeksi virus, saudara. Betul enggak? Banyak yang terjadi. Tapi kita ini ada yang namanya mujizat perlindungan yang daripada Tuhan. Amin. Tuhan tetap berperan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh beribadah pagi hari ini ada suatu mujizat daripada Tuhan. Bangsa Israel yang seringkali bersungut-sungut, mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi generasi kedua dari bangsa Israel ini bisa masuk ke dalam tanah perjanjian karena respon mereka. Walaupun yang dihadapi sama, banyak tantangan dari rintangan, tetapi apa? Mereka bersatu hati, mereka percaya untuk bisa masuk kepada tanah perjanjian. Dan akhirnya apa? Kita lihat Yosua 21 ayat 43-45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan pada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Perlindungan Tuhan. Ya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya apa? Terpenuhi. Janji Tuhan. Bangsa Israel masuk enggak ke tanah perjanjian? Masuk. Perlindungan, pagar perlindungan Tuhan ada. Bahkan ada musuh mau menyerang kita sekalipun, ada perlindungan Tuhan tidak kuat menghadapi kita semua. Katakan amin. Jadi apa? Jangan takut. Jangan khawatir. Hari-hari ini adalah zaman akhir. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal. Tetapi apa? Seperti orang arif. Efesus 5 ayat 15 dan 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hari-hari ini jahat, sudah.
Perhatikan kehidupan kita. Jangan kita ini semakin jauh daripada Tuhan, tetapi kita harus semakin dekat. Semakin intim. Karena apa? Ada janji Tuhan yang Tuhan diberikan kepada setiap kita. Jangan menjadi orang bebal. Orang bebal itu sudah dikasih pengertian. Terus menerus, tetapi tidak melakukan perubahan. Menganggapnya hanya apa? Masa bodoh. Tetapi kita bukan orang-orang yang demikian. Tetapi kita adalah orang-orang yang mau meresponi kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. 2021 ini, ayo kita sama-sama optimis. Menjadi tahun yang luar biasa. Tahun yang penuh dengan semangat. Dan saya mau katakan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Selesaikan apa yang sudah pernah kita mulai, saudara. Kita teruskan, lanjutkan bersama dengan Tuhan. Kita pasti bersama Tuhan, pasti bisa. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang paling dahsyat. Mari saya undang kita semua untuk berdiri, kita akan berdoa. Kami ucap syukur ya Tuhan, bahwa pagi hari ini buat firman-Mu Tuhan, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. 2021 ini Tuhan, kami menjadi tidak sama lagi. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang kembali semangat Tuhan. Kembali pada kasih yang mula-mula kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mau ya Tuhan hidup kami. Terus ada dalam rencanamu, kami tidak mau keluar dari track ya Tuhan yang sudah ditetapkan. Kami tidak mau menyerah. Sebab ada janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau jadi orang-orang yang mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami percaya 2021 ini Tuhan menjadi tahun kemenangan kami. Pengharapan yang baru dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna buat kehidupan kami. Berkat-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami mau meresponi firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami mau melangkah bersama Tuhan. Alami kemenangan-kemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku. Ada
tangan kita. Panggilanmu kan setia sampai akhir hidupku. Berapa banyak dari kita yang menangkap pesan Tuhan pagi ini? Buka hati kita, saudara. Saya teringat ada satu cerita dalam Alkitab. Seorang yang mengalami proses yang tidak mudah, namanya Ayub. Dalam keadaan yang baik, tiba-tiba hidupnya berubah 180 derajat. Dia kehilangan anak-anaknya. Dia kehilangan harta bendanya, semuanya. Bahkan dia sendiri harus mengalami sakit yang secara manusia, penyakit itu begitu menyiksa dan memalukan. Namun dalam proses itu, Tuhan mengajar Ayub. Tuhan menyatakan jalan-jalannya kepada Ayub. Mengubah hatinya, membuat Ayub bertobat. Dan ketika Ayub meresponi dengan benar, saudara, Alkitab mencatat, dari mulut Ayub dia berkata, kalau dulu aku dengar engkau hanya dari kata orang, tetapi sekarang aku sendiri mengalami. Saudara, garis bawahi ini, Tuhan mau kita mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan gak mau kita hanya sekedar berkata percaya Tuhan, tetapi kita gak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. 3 hal yang disampaikan. Yang pertama, turning point, itu penting. Kita harus berbalik, titik balik, titik tolak. Karena Tuhan mau kita bertobat dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Tuhan mau upgrade kehidupan saudara dan saya. Dan yang kedua, supaya rancangannya digenapi dalam kehidupanmu. Saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak mau kehilangan rencana Tuhan. Tapi kita mau mengalami rancangan Tuhan digenapi secara sempurna. Rancangan kita boleh gagal, tetapi rancangan Tuhan pasti digenapi. Dan saya mau katakan rancangan Tuhan bukan yang biasa-biasa, tapi rancangan Tuhan yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Dia memberikan yang terbaik karena dia adalah Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Dan supaya janjinya tidak ada satupun yang tidak digenapi. Dan supaya engkau selalu hidup dalam kemenangan. Saudara, kemenangan itu dimulai dari hati. Dimulai dari apa yang ada di dalam kita. Dan ketika hatimu menang, maka engkau akan mengalami kemenangan dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Bukan berarti semuanya berubah menjadi baik. Mungkin banyak hal yang tidak baik, yang belum berubah dalam kehidupan kita, yang kita hadapi, yang kita lihat setiap hari. Keadaan kondisinya belum berubah. Tetapi dengar, engkau menang. Engkau tidak dikuasai, tapi menguasai keadaan. Engkau tidak dikuasai oleh ketakutan, tapi engkau menghadapi setiap situasi kondisi dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Mari jemaat Tuhan, bolehkah saya mengajak kita membuka hati dan mengangkat tinggi tangan kita di hadapan Tuhan. Saya memberikan waktu beberapa saat sebelum kita berdoa. Ambil keputusan kita pagi hari ini. Turning point, titik balik. Berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada kasih mula-mula. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Apa yang menjadi tantangan dan pergumulanmu. Tapi pagi ini ambil waktu saudara. Berjanjilah kepada Tuhan. Akui kalau selama ini kita sempat lemah, kita sempat khawatir, sempat takut. Katakan ampuni aku Tuhan. Aku sadar bahwa Engkau membawa aku untuk bertobat dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Ayo responi, lakukan itu saudara. Dan yang kedua katakan dengan mantap, dengan iman. Aku percaya Tuhan, ketika aku berbalik maka semua rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupanku. Katakan dengan iman saudara.
Dan yang ketiga, katakan, aku percaya ketika aku berbalik saat ini, aku akan menerima janji Tuhan dan alami hidup yang berkemenangan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Pujian, tepuk tangan, kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bersyukur pagi hari ini buat ibadah yang diberkati Tuhan. Dan ibadah yang memuliakan Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan. Terus Engkau memakai semakin hari semakin tajam untuk menangkap pesan-Mu dan menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Engkau memberkati keluarganya, memberkati pekerjaannya, memberkati seluruh kehidupan hamba-Mu ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Umat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita tinggalkan tempat ini. Juga Anda yang ada di rumah-rumah, kita buka hati dan angkat tinggi kedua tangan kita. Pandang kepada Dia Bapa yang baik. Buka hatimu, terimalah berkat Tuhan. Engkau yang hadir, setia beribadah, mendengar firman, dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya. Maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa, di dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya terima berkat Tuhan bersama, katakan amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Haleluya.